Dewasa ini, produk-produk kerajinan dari luar negeri mengalami pertumbuhan pesat di ranah pasar Indonesia. Perubahan sistem ekonomi dan pasar dunia yang semakin terbuka, tidak terbatas, serta tanpa sekat, membuat produk-produk lokal harus lebih kuat bersaing dengan produk-produk asing. Penguasaan asing di sektor ekonomi tidak hanya di wilayah strategis, tetapi juga sektor kerajinan tangan. Data dari Badan Pusat Statistik BPS merilis nilai impor Indonesia pada Juli 2013 mencapai 17,42 miliar dolar Amerika atau naik 11,40% dibandingkan dengan bulan Juni 2013. Selama periode 2009 hingga 2014, perkembangan impor non-migas untuk alas kaki mengalami kenaikan. Nilai impor alas kaki pada tahun 2009 sebesar 131,6 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan pada tahun 2013 meningkat hingga mencapai 434,9 juta dolar Amerika Serikat. Selama kurun waktu tersebut, nilai impor alas kaki mengalami tren sebesar 32,99%. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, berupaya meningkatkan kinerja industri dalam negeri untuk membendung serbuan produk impor yang makin mendominasi di pasar domestik. Di antaranya dengan restrukturisasi industri, pemenuhan kecukupan bahan baku, peningkatan SDM, perbaikan pelayanan publik, serta melakukan pengamanan pasar melalui SNI, penerapan safeguard, dan anti-dumping. Begitu pula Kementerian Koperasi dan UKM yang memastikan terdapat peningkatan kuantitas industri kreatif Indonesia setiap tahunnya. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pelaku usaha terbesar dengan persentasenya sebesar 99,99% dari total pelaku usaha nasional pada tahun 2011 dan 2012. UMKM memiliki kontribusi terhadap penciptaan produk domestik bruto atau PDB, yaitu berupa penyerapan tenaga kerja, penciptaan devisa nasional melalui ekspor, dan perkembangan pelaku usaha. Salah satu kota yang memiliki potensi dalam hal industri kreatif adalah Tasikmalaya. Kota yang dapat ditempuh sekitar 4 jam perjalanan darat dari Bandung ini memiliki setidaknya 8 komoditi industri unggulan yang tersebar di 10 kecamatan. Kota Tasik menjadi pusat kegiatan wilayah di Priangan Timur, di mana mempunyai tugas menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bagi 5 kabupaten kota lainnya, dari mulai Garut, Kabupaten Tasik, Banjar, Pangandaran, dan Ciamis. Itu pusatnya ada di Kota Tasik. Jadi ke depan peranan para wisata ini akan semakin signifikan untuk membantu mempromosikan daripada industri kreatif di Kota Tasikmalaya. Bagaimanapun produk-produk asing memang masuk ke Indonesia, tetapi yang terkuat adalah bagaimana kita menjaga kualitas daripada seni, dari budaya-budaya yang hasil industri kreatif kita sendiri. Karena borderan sendiri mesin komputer banyak, tetapi mesin-mesin tradisional harus kita jaga semacam ini. Payung gelis juga sendiri kita mencoba didorong kreativitas lebih inovatif sendiri. Masuk tidak hanya ke wilayah-wilayah untuk kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi bagaimana masuk ke wilayah industri-industri perhotelan dan restoran-restoran. Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman menjelaskan hasil kerajinan Tasikmalaya amat potensial untuk menembus pasar mancanegara.
Karenanya ia mendorong para perajin agar senantiasa memacu kreativitas. Pihaknya juga memfasilitasi kerjasama perajin, pemerintah dan lembaga-lembaga perbankan. Karena saya melihat kondisi perbankan di Tasikmalaya sendiri relatif bagus gitu kan. Karena itu tidak ada alasan bagaimana kita antara pemerintah dengan lembaga keuangan untuk mendorong mereka lebih cepat bagaimana mengembangkan industri-industri kreatifnya. Karena mereka cukup banyak merekrut tenaga kerja. Potensi kerajinan yang dimiliki Tasikmalaya ini secara tidak langsung ikut berpengaruh terhadap perekonomian masyarakatnya. Dengan 28.000 tenaga kerja, satu tenaga kerja katakan memberikan kehidupan bagi 4 jiwa, ya paling tidak sekitar 100.000 orang Tasik yang langsung terlibat di dalam industri kreatif itu, makanya dari kerajinan industri kreatif. Hingga kini, 2 komoditi unggulan kota Tasikmalaya, kelom dan payung gelis, masih mendapat tempat baik di pasar lokal maupun mancanegara. Desain yang unik, serta muatan kearifan lokal yang tinggi menjadi nilai jualnya. Kelom berasal dari bahasa Belanda klompen yang bermakna sandal kayu. Sedangkan gelis dalam bahasa Sunda berarti cantik, sehingga kelom gelis berarti sandal kayu yang cantik. Pada awal kemunculannya, kelom gelis lazim dipakai oleh kaum pembesar untuk upacara yang bersifat seremonial. Seiring waktu, model dan desain kelom gelis semakin bervariasi, sehingga penggunaannya pun menjadi lebih akrab dalam keseharian. Kerajinan kelom gelis banyak diproduksi sebagai industri rumahan. Sentra produksi kerajinan kelom Tasikmalaya terdapat di Desa Setia Mulia, Mulyasari, Kersanegara, Sukahurip, dan Sumelap. Seiring waktu akibat persaingan, banyak produsen yang akhirnya gulung tikar. Kini praktis hanya kawasan Taman Sari Gobras yang masih eksis memproduksi kelom. Di kawasan ini beberapa rumah produksi kelom berjejer di sepanjang jalan. Dijual dengan kisaran harga antara Rp40.000 hingga Rp90.000. Penjual memanjakan konsumen dengan aneka kelom cantik yang memang ditujukan kepada kaum hawa. Menurut salah seorang pengrajin kelom gelis, Anna Nuriana, salah satu yang membuat bisnis kelom gelis meredup adalah kurangnya inovasi dalam hal desain. Setiap kali mendengar kata kelom, maka yang terbayang adalah sandal kayu yang divernis atau dicat lalu dilukis dengan motif bunga. Mayoritas pengusaha kelom di kita ini mereka tidak punya ide. Mereka hanya menunggu ide dari orang lain, coba kamu bikin ini, coba kamu bikin ini. Jadi mereka tidak menciptakan ataupun minimal mereka memberikan inspirasi kepada calon konsumennya ataupun calon bayarnya. Inovasi Ana pun membuahkan hasil. Inovasi kelom gelis batiknya laris dan pesanan pun mulai berdatangan. Ana yang memulai usaha dengan modal sebesar Rp400.000 kini telah memiliki 50 anak buah di workshopnya. Dan dalam satu hari rata-rata mampu memproduksi 200 pasang kelom gelis. Dijual dengan kisaran harga Rp80.000 hingga Rp130.000. Omset per hari usaha Ana bisa mencapai Rp25 juta. Pria ini memulai usahanya setelah pensiun dini dari PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2000. Saat masih menjadi karyawan, tugas Ana adalah menggambar teknik.
Kegemarannya menggambar itulah yang akhirnya membuat ayah 3 anak ini total menekuni usaha kolom gelis. Ketekunannya berbuah manis saat usaha Sagitria Collection miliknya mampu menembus pasar mancanegara. Ana pun menerima pesanan dalam jumlah ribuan setiap bulannya dari Jepang, Taiwan, Singapura, dan Filipina. Pertama memang dari sisi etnik ya. Dari sisi etnik unik dan natural. Di samping itu juga memang kelom ini kelebihannya hancur, tidak menjadi limbah karena hancur dengan alam gitu kan. Ketika misalkan karet dan sebagainya itu kan sangat menjadi masalah gitu, terutama di negara-negara maju gitu kan. Nah kalau ini kan lain, dibiarkan juga nanti dimakan rayap juga hancur gitu kan. Itulah mungkin kelebihannya. Selain kelom yang menjadi ikon khas Tasikmalaya adalah payung gelis. Salah satu pusat kerajinan payung gelis berada di Desa Panyingkiran, Kecamatan Indihiyang. Usaha kerajinan payung gelis yang bersifat turun-temurun ini sudah dimulai sejak abad ke-19. Pada masa itu, keterampilan membuat payung merupakan usaha sampingan di luar sektor pertanian saat menunggu musim panen. Tak banyak orang yang masih melestarikan kerajinan payung gelis Tasikmalaya ini. Salah satu yang masih konsisten adalah Warsono. Sejak kecil Warsono sudah akrab dengan jenis kerajinan satu ini. Pada umumnya payung hanya berfungsi sebagai pelindung diri dari hujan dan sengatan matahari. Namun payung gelis Tasikmalaya yang terbuat dari bambu, kertas, dan kain memiliki nilai dan fungsi lebih. Selain lazim sebagai hiasan, payung ini dapat digunakan pada momen yang bersifat seremonial. Kadang buat acara seperti lomba lukis anak, terus tari-tarian gitu kan, terus dekorasi gitu. Terus ada lagi yang katanya buat cenderamata gitu. Dibuat dengan tangan atau handmade, terdapat beberapa tahapan dalam membuat payung gelis. Pertama, merakit kerangka payung yang berasal dari bambu. Kemudian memasang lapisan kertas sebagai pelindung. Tahap berikutnya adalah ngararawat atau memasang benang pada bagian dalam payung. Agar terlihat menarik, rangka bagian dalam diberi benang berwarna-warni. Proses ini merupakan tahapan yang cukup rumit dan memerlukan kesabaran, ketelitian, ketekunan, dan keuletan. Setelah kertas dan benang terpasang pada rangka payung, proses selanjutnya adalah pemolesan kanji tapioka atau lem. Fungsinya adalah agar lapisan kertas menjadi kaku. Setelah itu dilakukan pengecatan dan kemudian payung dijemur di bawah terik matahari. Payung yang sudah setengah jadi ini kemudian dilukis. Kalau dari bahan bakunya kan kita kan semuanya kan pakai cat minyak semua. Jadi kalau cat itu dihujani, dipanasin itu makin keras. Nggak kayak cat air seperti cat tembok itu. Cat tembok itu kalau kena hujan kan lembek. Kena panas langsung bekah. Payung gelis merupakan ikon dari kota Tasikmalaya yang keberadaannya hampir punah. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1926, payung gelis sering dipakai oleh orang-orang Belanda. Payung gelis yang terbuat dari bahan kertas dan kain mengalami masa kejayaan pada era 1955. Namun masa kejayaan itu berangsur-angsur surut. Setelah Indonesia menganut politik ekonomi terbuka pada tahun 1968, masuknya payung buatan pabrikan dari luar negeri ikut berdampak pada goyahnya usaha kerajinan payung gelis di Tasikmalaya. Usaha kerajinan ini mulai bersinar kembali pada tahun 1980-an saat para pengrajin mulai membuka kembali usaha pembuatan payung meski dalam skala kecil.
Kalau payung gelis itu dipakai setiap hari, makin lama makin bagus justru. Nggak kayak payung besi itu kita lihat sekarang ini dipakai sebulan udah pada potong-potong itunya kan. Kalau payung ini enggak gitu. Payung gelis itu caranya yang supaya awet itu kalau udah dipakai hujan itu jangan langsung ditutup. Di pasaran, sebuah payung gelis ukuran kecil dihargai Rp20.000. Sedangkan ukuran sedang hingga ukuran besar berkisar Rp30 hingga Rp50.000. Meski jumlahnya tak terlalu banyak, Warsono mengungkapkan pesanan payungnya bisa datang dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan dari mancanegara. Kalau kita lihat keuntungan sih sebenarnya kita agak susah gitu, soalnya nggak kayak dulu. Dulu itu tiap hari kita melayani gitu kan. Kalau sekarang kita kan kadang-kadang sebulan sama sekali nggak melayani. Kita masih proses pesanan yang dulu gitu. Warsono mengakui terhambatnya perkembangan usaha kerajinan payung gelis disebabkan kurangnya inovasi dan kreativitas produk, terutama dalam hal desain. Selain itu, tak banyak generasi muda yang berminat membuat kerajinan ini. Meski demikian, Warsono pantang menyerah. Ia tetap menekuni pekerjaan membuat payung hias yang memiliki nilai seni dan sejarah tinggi. Dan pasar lokal maupun mancanegara nyatanya masih menerima kehadiran produk-produk lokal semacam ini. Pameran industri kerajinan yang rutin diadakan setiap tahunnya terbukti memberi manfaat besar bagi para pengrajin. Termasuk Ana Nuriana, perajin kelom gelis Tasikmalaya, yang akhirnya bisa memasarkan produknya hingga ke beberapa negara di Eropa. Ana bahkan menjadi pemasok tetap bagi produk Mizutori, pabrikan sandal kayu asal Jepang. Biasanya pemesan dari luar negeri menghendaki model sandal kayu dengan motif yang polos. Nantinya produk-produk akan diberi pernik-pernik tambahan khas negara pemesan. Nah, kita misalkan seperti Jepang itu kan orang-orangnya energik gitu kan. Nah, jangan coba-coba kita pasarkan dengan high heel. Karena orang-orangnya dinamis gitu kan. Nah, enggak. Jadi paling tinggi ya 6 cm lah. Kalau di Indonesia yang tinggi-tinggi, karena jalannya juga nyantai gitu, karakternya beda. Meski demikian, Ana tidak selalu mengincar pasar mancanegara sebagai bagian dari ekspansinya. Bagi Ana, kelom gelis adalah salah satu aset lokal yang juga bisa dikatakan sebagai budaya nasional. Karenanya, Ana berusaha agar pasar lokal lebih bisa menerima produk kelom gelisnya. Cimahi dan Purwakarta adalah dua pilot project Ana yang memiliki motif dan desain kelom gelis khas sendiri. Selanjutnya, Ana dan produksinya berencana membuat kelom khas bagi setiap kota dan provinsi. Ikon Jawa Baratnya. Karena Purwakarta ini di Jawa Barat sehingga muncullah yang menjadi kebanggaan Jawa Barat itu simbol senjatanya kan kujang. Saya ambil lagi di sini ada batik priangannya. Ini motif kawung. Nah, ini juga bukan tidak mengandung arti. Ini filosofi daripada simbol kujang dengan 9 titik. Kenapa harus 9 titik? Karena Purwakarta punya 9 program istimewa. Kemajuan teknologi juga memudahkan para pengrajin untuk memasarkan produk mereka, seperti yang dilakukan Nurdianti, pemilik Klom Clocks. Berawal dari promosi lewat internet, kini Nurdianti dan putrinya
bahkan telah memiliki gerai di beberapa pasar retail modern. Awal terbentuknya Klum Klok ini ide dari anak saya ya, Nadia Mutiara Rahma. Jadi waktu itu selesai dia sekolah, dia iseng-iseng pengen menciptakan sesuatu yang sesuai dengan bidangnya juga ya. Untuk membuat sepatu yang memang di sini itu belum ada gitu Mas, dengan bahan baku yang asli dari sini. Ciri khas sepatu kita itu dia pakai sepatu dari kayu terus diukir pinggirnya, kita pakai paku. Ya, dari paku yang letter U sama paku payung seperti itu. Perpaduan nuansa modern dan klasik adalah ciri khas produk Klum Kloks. Nurdianti pun tak ragu untuk memadukan warna-warni dan motif. Menurut Nurdianti, desain produknya berganti setiap 4 bulan sekali dan hanya memproduksi 250 pasang sepatu dan sandal dengan beragam desain. Hal ini untuk menjaga kualitas dan eksklusivitas produk. Dari kayu yang benar-benar diukir dan tidak ada sambungannya sama sekali Mas. Jadi memang itu tingkat kesulitan pembuatannya agak beresiko ya. Makanya kami patok agak sedikit tinggi. Membuat sepatu yang pakai anatomi kaki Mas. Jadi dia itu nyaman di kaki, dipakai oleh semua usia bisa, nyaman di kaki seperti itu. Jadi yang kita tonjolkan sini anatomi kakinya. Karena sepatu yang udah ada di Indonesia rata-rata seperti itu aja, lurus-lurus gitu aja. Nah itu memang dipakai itu memang bisa, tapi kurang nyaman barangkali ya. Solnya tipis, karetnya atau kayunya sedikit kepentok kami ada servisnya, kita servis itu free Mas untuk pelanggan kami. Lewat usaha yang dirintis sejak tahun 2010, ibu dari 2 anak ini mampu meraup omset hingga 250 juta rupiah per bulan hanya dari pasar lokal saja. Kini Nurdianti sanggup memenuhi permintaan dari Swedia, Denmark, Belanda, dan Yunani dengan jumlah pesanan 100 hingga 200 pasang klok. Reseller kami ada beberapa reseller yang dari luar daerah ya Mas ya, dari Samarinda sampai ada dari reseller kami itu dari Kuwait, Doha ada. Ikutin saya sangat berterima kasih kepada saya sebut pelanggan saya itu namanya Klumer ya, mereka yang mendukung saya ya. Dan saya dari daerah, saya bisa sampai di sini dan sampai dengan saat sekarang saya masih eksis walaupun mungkin beberapa saingan sudah mulai muncul ya, tapi kami insya Allah ya. Ayo maju terus, jangan takut bersaing ya, kita maju terus, jangan takut bersaing, tingkatkan kualitas dan yang pasti jangan mudah menyerah, coba dan coba lagi terus. Menjadi destinasi hampir setiap wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, Bali adalah salah satu gerbang bagi pemasaran produk-produk lokal Indonesia. Di Bali, industri kreatif dan pariwisata berjalan maksimal, sehingga menciptakan iklim kondusif bagi kemajuan produk-produk lokal. Di Bali, kelom dan payung hias dapat ditemukan di beberapa gerai. Salah satunya di Gerai Heritage milik Padma yang berlokasi di Jalan Legian. Di gerai ini, Padma mengumpulkan berbagai barang kerajinan khas Indonesia yang ia cari hingga ke berbagai daerah. Sebagian besar peminat barang-barang koleksinya adalah turis mancanegara. Padma juga mengakui kewalahan untuk mendapatkan produk-produk payung hias guna memenuhi kebutuhan pemesan. Sayangnya wisatawan asing yang sering nanya-nanya, ini boleh dibeli nggak gitu, karena saya masih terbatas, saya janjiin nanti kalau saya datang saya kasihin gitu. Mereka tertarik karena saya kasih tahu ini nggak bisa dipakai loh buat beneran gitu ya, hujan gitu nggak bisa, tapi mereka bilang nggak apa-apa, ini bagus sekali. Padma juga menjelaskan bahwa produk-produk asli Indonesia memiliki daya saing yang cukup kuat bila harus berkompetisi dengan produk-produk dari negara lain. Berdasarkan pengalaman ketika ia membuka usaha serupa di Dubai, Padma yakin bila para pengrajin lokal memiliki kesadaran akan pentingnya kualitas, maka produk Indonesia akan menjadi primadona. Mungkin mereka bisa juga mengembangkan, coba aja untuk payung beneran gitu, payung yang bisa tahan air beneran, jadi orang juga bisa pakai. Beranjak ke skala yang lebih besar, dari Gerai Heritage adalah Krishna Bali. Gerai ini menjadi pusat perbelanjaan cenderamata yang menampung beraneka produk lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Di sini produk asli Indonesia menjadi primadona, mulai dari makanan, pakaian, hingga kerajinan tangan.
Krisna Bali mendorong agar para pengusaha produk-produk lokal mampu membaca dan memenuhi keinginan pasar yang bergerak cepat. Sistemnya beli putus, nggak ada konsinyasi. Karena supplier itu kan para home industry semua. Dia lebih baik produknya dibayar cash seharga 20.000 dibandingkan konsinyasi kalau dijual 30.000 gitu. Desain kelom dan payung hias yang semakin menarik dan mengikuti perkembangan zaman serta pasar membuat masyarakat luas semakin menyukai dan membelinya untuk digunakan sehari-hari. Kita harus lestarikan ya, karena saya rasa itu semakin sulit sekali untuk menemukan payung seperti ini gitu loh. Jadi kalau mungkin payung yang plastik itu banyak di mana-mana, tapi payung ini kan jauh. Kalaupun cari mungkin harus ke Tasik ya. Harganya miring banget, itu terjangkau buat yang mahasiswa, yang buat pelajar. Udah gitu model-modelnya juga nggak kayak tante-tante. Kalau zaman dulu kan kita ngelihat klom tua banget ya Mas ya, sekarang enggak. Soalnya klom itu unik, jadi beda dengan di pusat perbelanjaan yang lain, dan saya kebetulan sukanya lihat klom tuh di online. Modelnya juga klasik, yang saya suka yang klasik. Terus yang pas saya pakai, saya coba, terus dibawa jalan jauh juga sama sekali nyaman, nggak sama sekali ada lecet apa segala macam. Pasar lokal memang terbukti masih menjanjikan bagi produk-produk kerajinan asli Indonesia. Diimbangi kualitas yang terjaga, sudah seharusnya produk-produk asli Indonesia berkembang dan menguasai pasar sendiri. Tentunya para produsen juga tidak boleh menutup mata akan hadirnya produk asing dalam persaingan pasar yang sehat. Untuk bisa bersaing dan unggul, kualitas yang baik dan mutu yang terjamin akan membuat produk Indonesia semakin masyhur di pasar internasional.